warahmatullahi Dalam wabarakatuh. umum. Semua dengar dulu. Dwi Priyono, tolong bertanya. Nanda Destian, hidupkan kameranya. Febriani, Putri Juliani, tolong cepat, reaksinya agak cepat. Sudah, Pak. Enggak. Sudah, Pak. Ya, Maulia, ya. Samsul, Nur Arinda, Umi, Vivi, Rudi, Dinda, Awan, Era, Jali. Tolong segera hidupkan kameranya segera. Sudah, Pak. Nur Arinda, Siti, Umi, Sudah, Pak. Nanda, Rudi, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah hidup nih Pak dari tadi. Vivi belum kelihatan nih. Hah? Sudah hidup, Pak, dari tadi. Siti, apa? Sudah hidup, Pak. Oke. Baik, saudara sekalian, nah, jadi kita akan mulai kuliah pagi hari ini dengan materi bekal daya saing, ya. Nah, sekarang ini persaingan semakin keras, semakin ketat, ya. Jadi, saudara kalau tidak punya bekal yang kuat untuk daya saing, ya, berarti saudara tidak akan bisa unggul dalam persaingan, ya. Nah, kalau tidak bisa unggul, ya untuk apa kadang-kadang kita berusaha, kadang-kadang banyak sekali hal-hal aneh terjadi di mana orang tuh merasa harus sukses tanpa harus berusaha. Nah, ini sebuah kesalahan berpikir, ya. Nggak bisa sesuatu didapat itu tanpa usaha, ya. Nah, Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak berusaha mengubah nasib kita sendiri, ya. Nah, jadi artinya kita harus berusaha. Masalahnya ada zaman sekarang ini banyak orang yang hanya ingin terima bersih, ya. Nah, tidak mau berusaha tapi ingin sukses. Ya, nah, ketika orang yang berusaha kemudian sukses, nah dicarilah kesalahannya atau kekurangannya, ya. Nah itu yang terjadi saat ini, ya. Nah, mudah-mudahan saudara tidak termasuk dengan dalam hal yang seperti itu, ya. Oke, contoh, ikutlah panduan yang kira-kira sudah diberikan oleh orang-orang yang mungkin lebih paham, ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini bekal daya saing yang pertama, ya. Bekal daya saing yang pertama. Nah, sekarang mungkin saya minta kepada saudari Umi Hoiriah. Apa bekal daya saing yang pertama di video yang pertama itu, Hoiriah, Umi? Bekal daya saing yang pertama itu pengetahuan. Nah, pengetahuan. Nah, kira-kira gimana pengetahuan tuh? Pengetahuan ini tuh harus sangat membantu untuk menjadi diri kita lebih unggul. Wawasan yang baik, terus ketika kita tidak memiliki pengetahuan tuh kayak kita tuh susah untuk menjadi orang yang unggul. Ya, nampak bodoh kan? Iya. Ya. Nah, tersingkir dari pergaulan. Ngapain kita baru sama orang bodoh kan? Padahal bukan karena dia bodoh, karena dia malas saja kan?
untuk mencari untuk membangun sebuah pengetahuan ya. Oke, terima kasih Umi. Ini kelihatan mahasiswa yang mempelajari materi dengan tidak ya. Terus yang kedua komputer tidak ada nih. Ya, Pak. Nah, gimana? Ceritakan tentang keterampilan. Keterampilan itu adalah sesuatu yang lebih penting daripada pengetahuan menurut para ahli. Jadi jika ada pengetahuan tetapi tidak memiliki keterampilan, maka juga tidak seimbang, Pak, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, bagus ya. Oke, keterampilan ya. Oke. Ya, Pak. Bagus. Ya, jadi keterampilan ini bisa langsung bisa digunakan ya. Nah, tidak seperti pengetahuan. Pengetahuan mungkin bisa dipikirkan, hanya bisa disampaikan. Tapi kalau keterampilan bisa digunakan, keterampilan bahasa, keterampilan komputer, keterampilan teknis tertentu ya. Nah, itu dia. Nah, ini yang penting ya. Kemudian yang ketiga silaturahim ya. Nah, dalam kuliah minggu pertama saya sudah sampaikan pentingnya silaturahim ya. Di sana itu namanya network ya, networking ya, jaringan. Ya. Nah, ini adalah kemampuan bangun jaringan ya, kemampuan berkomunikasi dan membina persahabatan yang sangat dibutuhkan ya. Pengetahuan luas dan keterampilan hebat, akas dan kuat. Ya. Nah, karena kita tidak bisa hidup sendiri ya. Nah, jadi silaturahim itu sangat penting. Silaturahim itu membuka pintu-pintu rezeki. Ya. Di silaturahim itulah kita bisa tahu ada kesempatan-kesempatan yang terbuka buat kita. Ya, dan banyak orang bisa mendukung kita. Nah, yang keempat adalah pengalaman ya, pengalaman. Bukan ini sangat penting karena pengalaman adalah proses belajar yang dapat mengubah sikap, cara berpikir dan tindak. Nah, experience seperti dalam minggu pertama itu, makanya carilah dengan lewat pengalaman orang lain ya, dari pengalaman orang lain. Nah, bagaimana bisa bekerja maju kalau kita menunggu punya pengalaman memadai ya? Makanya sekali lagi kita harus belajar dari pengalaman orang lain. Nah, yang kelima adalah kepercayaan diri. Bayangkan kita punya keterampilan, pengalaman, pengetahuan, wawasan yang baik, tapi tidak punya kepercayaan diri. Nah, itu semua tidak akan ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Kepercayaan diri itulah sangat penting sehingga pengetahuan, keterampilan, jaringan dan pengalaman itu bisa bermanfaat. Ya, inilah kita bisa unggul. Ya, dari situlah. Ya. Bayangkan kalau kita tidak punya kepercayaan diri. Ya. Nah, kita akan masuk kepada materi pada video yang kedua ya. Materi pada video yang kedua. Nah, materi kepada video yang kedua ini adalah yang pertama, poinnya adalah futuristik. Ya, futuristik. Nah, saya minta tolong ya, Gilang Pramana Yuda. Assalamualaikum Gilang. Waalaikumsalam, Pak. Nah, Gilang, tolong cerita sedikit tentang futuristik itu apa maksudnya? Futuristik itu bersifat atau berhubungan dengan masa depan, Pak. Nah, maksudnya apa tuh? Kamu lihat ada video saya nggak? Ada, Pak. Saya lihat, Pak, yang futuristik tuh. Nah, gimana tuh? Ini kayaknya kamu udah sekedar lihat aja nih, tapi tidak perhatikan nih, tidak pelajari kayaknya nih. Tadi ada sedikit mempelajari yang futuristik tuh, Pak. Kok sedikit?
Yang saya kasih hanya ini, yang saya kasih aja sudah sedikit kok, apalagi yang kamu pelajari lebih sedikit lagi, gimana kamu bisa punya bekal daya saing ya? Kamu ada buka enggak? Kamu ada pelajarin enggak? Kamu ada komen enggak di situ? Saya ada komen, Pak. Ada Nah, saya terus? komen di video itu. Soalnya komen-komen tuh saya lihat tuh hanya ngikuti copy paste yang di atasnya gitu loh. Berubah sedikit ya gitu. Sekedar ada komen. Maka saya bilang ini mahasiswa sekarang banyak tidak serius gitu loh. Kalau tidak serius ya nggak usah kuliah. Ya. Ya, Pak. Ya. Oke, Gilang. Ya. Ya, Pak. Kamu tolong buat ini kamu catat narasi yang ada di video kedua ya, kirim ke saya ya pakai tulisan tangan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Yang Ya, video oke. kedua kan, Pak? Nah, video kedua ya. Oke, Pak. Nah, yang berikutnya adalah pembelajar. Ya, pembelajar ya. Saya minta kepada saudara ya Nur Arinda. Assalamualaikum Nur. Waalaikumsalam, Pak. Apa maksudnya pembelajar nih? Ya, ini minggu pertama kemarin sudah kita bahas. Coba kamu berikan gambarannya. Sudah, Pak. Gimana? Pembelajar ini adalah pembelajar yang mau berorientasi pada zaman, Pak. Misalnya untuk perkembangan teknologi. Jadi kita harus belajar perkembangan teknologi di zaman sekarang. Misalnya tuh contohnya perkembangan di misalnya kayak handphone. Misalnya handphone tuh kan kayak BlackBerry itu zaman dulu ya Pak. Kalau sekarang udah ke Android, iOS dan lain-lain gitu Pak. Jadi kita harus mengikuti perkembangan dari zaman, contohnya dari teknologi tadi. Oke, baik, makasih Nur. Oke. Yang ketiga adalah kreativitas ya, creativity, dan ini juga sudah saya berikan pada minggu pertama. Kemajuan saat ini terjadi karena kreativiti ya, IBM ya. Sekarang mungkin masih ada tapi tidak sehebat sebesar dulu ya. Nah, dulu ada nama yang di dunia fotografi ada Kodak, Fujifilm. Nah, ini gimana kabarnya gitu loh ya. Nah, sebentar dulu ya. Nah, tanpa kreativitas dunia tidak akan berkembang ya. Nah, sekarang kekalahan merek-merek raksasa dulu, nah itu adalah karena mungkin mereka menolak berkembang. Dulu seperti tidak terkalahkan, sekarang sudah habis ya. Nah, dulu tidak ada orang kenal Samsung, Oppo, Vivo segala macam. Malah dulu ada namanya BlackBerry, Nokia, ada Sony, ada Ericsson. Ya sekarang sudah tidak ada, malah merek-merek itu sudah tutup ya. Oke, karena kalah bersaing, karena kurang kreatif. Yang keempat ini adalah bersedia berubah. Nah, orang bijak mengatakan bahwa yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri dan yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Ya, jadi dunia ini penuh ketidakpastian dan akan selalu berubah. Nah, kalau kita diam saja, kita sekarang ini hebat, mantap, paling pintar, ya. Tapi kalau kita tidak berubah, maka kita akan dilewati orang. Ya. Akhirnya kita jadi paling bodoh, ya. Nah seperti itu, ya. Nah contoh, ya. Berarti dunia ini bersih ketidakpastian, ya. Nah, kemauan untuk berubah berarti memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, ya. Selain mampu mengadopsi berbagai perubahan untuk semakin memperkuat dirinya, ya. Ketidakpastian dan berbagai perubahan yang terjadi juga telah menjadi modal kuat bagi insan yang bersedia untuk berubah, untuk menjadi lebih baik dan kemampuan menyesuaikan diri.
Saudara sekalian, secara ekstrim saya bisa gambarkan seperti ini. Kita manusia memiliki sel yang sama, ya. Nah, manusia ada yang mampu hidup di kutub utara, dan manusia dengan sel-sel yang sama juga mampu hidup di gurun pasir. Ya, berarti kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri itu sangat luar biasa. Ya, oke. Yang kelima adalah pantang menyerah. Ya, nah, pantang menyerah. Saya minta Anastasia. Selamat pagi Anastasia. Ya, selamat pagi, Pak. Anastasia, selamat pagi. Tidak kedengaran? Anastasia, dengar suara saya? Siap, dengar, Pak. Kecil sekali suaranya Anastasia. Siap, kedengaran, Pak. Nah, Anastasia, di pantang menyerah itu saya sebutkan ada 2 negara, ya, 2 negara yang pantang menyerah, yang luar biasa hebatnya, yang mengalami kehancuran dan dalam waktu 20 tahun bisa membangun dirinya kembali. Itu negara apa, Anastasia? 2 negara. Anastasia, ada pelajari video saya yang kedua? Ada, Pak, tapi saya lupa kalau Bapak ada nyebut. Nah, kamu tidak perhatikan kalau gitu, ya. Nah, sekarang saya minta Anastasia tolong mencatat narasi yang di video kedua, ya, kirim ke saya, ya. Siap, Pak. Nah, oke, ya. Nah, di situ disebutkan 2 negara, ya, namanya Jepang dan Jerman, ya. Nah, mereka bukan hanya mengalami kehancuran fisik total, tapi juga kepercayaan dirinya hancur sebagai bangsa yang kalah perang, ya, mentalnya juga hancur, lebur, ya, ya. Jerman sampai dibagi 2, ya, Jerman Timur sama Jerman Barat. Jepang dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Konstitusinya pun dibuat oleh Amerika. Bayangkan coba, ya, betapa terhinanya 2 bangsa ini saat itu. Sekarang mereka dalam tempo 20 tahun mereka sudah menjadi pulih kembali dan sekarang tetap menjadi raksasa, ya. Nah, negara paling kuat di Eropa sekarang ini, Eropa Barat maksud saya, ini adalah Jerman, ya. Sokoguru ini Eropa itu ada 2, Jerman dengan Prancis, tapi Jerman jauh lebih kuat daripada Prancis, ya. Negara di Eropa secara keseluruhan yang kuatnya adalah 2, Jerman dan Rusia. Nah, ini dia contoh betapa hebat. Jadi jangan jadi manusia cengeng, ya, yang sebentar-sebentar mengeluh, sebentar-sebentar meratapi nasib, ya. Nah, tidak pernah menjadi apa-apa. Itu tidak pernah jadi apa-apa. Ya, orang lain bisa kok, kenapa kita tidak bisa? Ya, aneh gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke video yang ketiga, ya. Oke. Bentar, saya buka dulu ininya, ya. Nah, saya buka. Oke. Baik, saudara sekalian. Rudianto, Assalamualaikum Rudi. Assalamualaikum Rudi. Rudi. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Nah, ya. Nah, di dalam video ketiga itu, poin pertama adalah serius. Kamu bisa ceritakan apa yang dimaksud dengan serius tadi? Saya kasihkan langsung contoh ya Pak. Ya, di materi Misalnya saya tuh kamu kasih gambaran dulu. Jadi saya tahu kamu pelajari atau tidak. Oh ya Pak. Serius itu berarti kita menjalankan sesuatu dengan sungguh-sungguh Pak. Terus? Nah, contohnya jika kita melakukan pekerjaan, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Terus? Hanya itu Pak yang saya tangkap Pak, dari video Bapak. Untuk bagian yang serius sekali, Pak. Ya? Iya Pak. Ya. Sekarang kalau tidak serius gimana?
Kalau tidak serius, bakal gagal sih, Pak. Hasilnya apa yang saya sebut itu? Ada 2 poin. Kalau orang tidak serius, akan mendapat 2 hasil nih. Mohon maaf, Pak. Saya lupa, Pak. Oke. Nah, tunggu narasi ya. Catat narasi di video ketiga ya, kirim ke saya ya. Oke, siap, Pak. Nah ya, nah, catat ya. Oke. Kalau orang tidak serius, maka dia akan juga dapat hasil yang tidak serius. Maka dia juga akan dapat hasil yang sekadarnya saja sesuai dengan usahanya lah. Itu loh, ya. Nah, ini dia. Bagaimana kita bisa memiliki keunggulan kalau kita tidak serius? Serius adalah bekal yang sangat penting untuk dapat unggul dalam kehidupan, ya. Insan serius akan selalu berusaha keras untuk mengembangkan diri sehingga kemampuannya akan dapat maju dengan relatif cepat. Nah, inilah yang orang yang serius, ya. Nah, sayangnya dalam mata kuliah ini, ya, saya menemukan banyak mahasiswa yang tidak serius. Saya tidak bicara soal kelas ini ya, saya bicara soal secara umum, ya. Diminta komentar, satu ada yang tidak komentar, yang kedua komentar sekedarnya saja, ya, copy paste dari yang di atasnya, ya, dan komentar pun ya mencerminkan ketidakpahamannya dari materi yang saya sampaikan, ya. Ini materi ini offline, online ya, memang agak rumit. Nah, lebih enak saya offline sebenarnya memberikan mata kuliah ini, gitu, ya. Nah, ya, disuruh supaya nanti bisa update materi, subscribe tidak dikerjakan, ya. Itu menunjukkan semua ketidakseriusan, ya. Nah, sambil kuliah entah apa yang dikerjakan sekarang ini, mainkan apa lagi sekarang di sini, itu menunjukkan tidak serius. Mau dapat apa? Makanya saya bilang, kalau enggak serius ya enggak usah ikut kuliah gitu loh. Ganti aja mata kuliah lain atau ganti kelas lain, ya. Nah, ini dia. Nah, kalau mau ikut ya serius gitu, ya. Nah, jadi tolong kerjakan apa yang saya minta, ya. Oke. Yang kedua adalah rendah hati, ya. Nah, janganlah menjadi insan yang sombong, ya. Kenapa insan yang sombong itu? Karena biasanya dirinya sudah merasa lebih hebat, mantap, pintar. Mungkin betul saat itu memang dia hebat. Mungkin benar saat itu dia pintar, tapi ya perubahan yang luar biasa saat ini akan menunjukkan bahwa ternyata itu belum apa-apa. Sebentar lagi dia yang merasa dirinya hebat akan tertinggal dengan kehebatan orang lain. Ya, yang merasa dirinya pintar akan tertinggal dengan kepintaran orang lain, ya. Dia sudah terperangkap pada zona nyaman, ya. Contohnya adalah dinosaurus, ya, makhluk terbesar di dunia dan sangat kuat, ternyata telah punah sama sekali dari muka bumi. Fosilnya adalah pembelajaran buat kita agar tidak merasa hebat dan sombong. Jangan merasa hebat, jangan merasa sombong. Biasa-biasa saja, karena yang lebih hebat, lebih mantap dari kita itu banyak sekali, ya. Oke, jadi tidak perlu merasa seperti itu, ya. Nah, tetaplah rendah hati. Dengan rendah hati kita membuka diri untuk mendapatkan pengalaman, pengetahuan, teman, wawasan yang baru yang lebih baik, keterampilan baru, ya. Oke. Yang ketiga adalah tekun. Nah, orang yang tekun akan bisa mengalahkan orang cerdas, orang pintar. Apalagi dia itu sudahlah pintar, tekun pula, ya itu luar biasa, ya. Nah itu dia. Jadi sebagai contoh ya di sini ada contoh, saya kira semua sudah pernah dengar namanya Thomas Alva Edison, ya. Menurut cerita dia melakukan 10.000 percobaan untuk bisa menemukan lampu pijar, ya, lampu pijar. Ya, bayangkan kok dia tidak punya ketekunan, jangankan 10.000, yang 10 aja mungkin dia sudah menyerah. Dan bahasanya luar biasa. Ketika dia dibully, ya, dia tidak gagal.
cara itu tidak lain. Mohon maaf teman-teman untuk kita menunggu sinyal Pak Dian dulu sebentar, lagi gangguan. Baik, rekan-rekan sekalian, sepertinya memang koneksi, mohon maaf dari Pak Dian, koneksinya terputus. Mungkin kita cukupkan untuk hari ini, teman-teman, untuk kuliahnya. Silakan teman-teman bisa dipelajari lagi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dian, dan diperhatikan apa yang tadi diarahkan oleh Pak Dian. Demikian rekan-rekan sekalian, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.